Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang filosofi dan tujuan CIPP, Cambridge International Primary Program. Kami yang beranggotakan 3 orang dari kelompok 11, yaitu saya Sartika Barutir dengan NIM 207 dan teman saya Nahia Faras dengan NIM 147 dan Magdalena Rani dengan NIM 205. Di sini kami akan menjelaskan 10 filosofi Cambridge International Primary Program atau biasa disebut CIPP. Filosofi yang pertama yaitu Reflecting a Global Perspective atau mencerminkan perspektif global. Dalam filosofi ini ditegaskan bahwa pembelajaran yang dilakukan dikemas dengan adanya integrasi dari setiap mata pelajaran pada kurikulum Cambridge sehingga siswa dapat berpikiran secara internasional atau mendunia atau global dan dapat menghadapi tantangan yang ditemui dan memberikan kesempatan kontribusi dan terhubung secara global. Nah, hal ini juga didukung oleh sumber jurnal yang relevan yang dinyatakan bahwa peran pendidikan global mampu mempersiapkan siswa untuk bersaing di era globalisasi, yaitu dari Tilaar tahun 2004. Contohnya yaitu peristiwa menyebarnya COVID-19 yang tidak hanya menyerang negara Indonesia saja, bahkan ada beberapa negara sekalipun. Hal ini melibatkan tumbuhnya perspektif atau paradigma dari siswa tentang berbagai negara yang akan mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah terkait konflik yang terjadi. Nah, dalam mata pelajaran ini juga bisa dikaitkan dengan pembelajaran sejarah di mana di dalam pembelajaran tersebut akan dibahas tentang Perang Dunia Kedua yang melibatkan beberapa negara. Jadi, siswa akan lebih aware terkait lingkungan sekitarnya dan juga orang lain. Filosofi yang kedua yaitu students learn in different ways at different rates, atau siswa belajar dengan berbagai cara dengan kecepatan yang berbeda. Nah, dalam filosofi ini ditegaskan bahwa setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda, begitupun gaya belajar yang menjadi kebiasaan siswa tersebut. Nah, hal ini memberikan waktu yang berbeda-beda juga antara siswa yang satu dan yang lainnya, sehingga siswa dapat mencapai pemahaman yang mendalam akan materi yang dipelajari seperti siswa lainnya. Nah, jadi setiap siswa itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang mungkin bisa bermain musik, ada yang mungkin pintar dalam akademik. Jadi, setiap siswa itu punya bakat dan kemampuan yang berbeda di bidangnya masing-masing. Begitupun dengan gaya belajar siswa, ada yang belajar sambil mendengarkan musik ataupun belajar sambil melihat media secara langsung dan sebagainya. Jadi di sini itu siswa ketika diberikan pembelajaran atau diberikan materi pasti membutuhkan waktu yang berbeda dengan siswa lainnya, di mana ada siswa yang mungkin dapat paham ketika dijelaskan secara langsung atau ada siswa yang harus dijelaskan melalui media. Nah, penjelasan saya ini itu didukung oleh salah satu ahli, yaitu yang mengatakan guru perlu memberikan pendekatan yang membantu anak memahami pembelajaran yang menyesuaikan diri mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa guru itu harus memberikan pendekatan untuk membantu siswa itu untuk menyesuaikan diri mereka gitu. Nah, Dunn, Budry, dan Klavas itu menekankan pentingnya mengakui perbedaan gaya belajar dan kemampuan individu dalam proses pembelajaran yang lebih efektif. Nah, di sini para ahli juga mengatakan bahwa setiap anak itu punya kemampuannya sendiri dan juga perbedaan gaya belajarnya. Nah, contohnya yaitu saat pembelajaran IPA, guru perlu melihat kemampuan siswa dan menentukan media atau pendekatan pembelajaran yang dibutuhkan siswa untuk memahami mata pelajaran tersebut. Nah, guru tidak bisa memberikan waktu yang sama antara setiap siswa. Nah, contoh ini dapat kita bawakan dalam pembelajaran, misalnya mata pelajaran IPA, di mana guru perlu memberikan diagnosis awal untuk melihat bagaimana kemampuan siswa tersebut agar guru bisa menentukan media atau pendekatan pembelajaran seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa, dan juga guru tidak bisa memberikan waktu yang sama antara siswa yang satu dan yang lainnya karena mereka punya kemampuan yang berbeda.
Filosofi yang ketiga yaitu the primary school curriculum should be broad and balanced, yang artinya kurikulum sekolah dasar harus luas dan seimbang. Nah, filosofi ini menegaskan pentingnya kurikulum yang menyediakan cakupan berbagai mata pelajaran yang memberikan pengalaman sebagai landasan yang kuat bagi siswa. Nah, di dalam pembelajaran itu, di dalam kurikulum, pentingnya kurikulum tersebut menyediakan berbagai mata pelajaran. Seperti Cambridge, ada 3 fokus Cambridge yaitu Math, Science, dan juga English yaitu bahasa. Nah, namun Cambridge juga menyediakan muatan pembelajaran di luar itu. Jadi, di dalam kurikulum itu bisa fokus dalam akademik, namun juga dapat menyediakan muatan pembelajaran lainnya di mana siswa dapat mengakses pembelajaran yang dapat mengembangkan diri mereka. Nah, di sini itu untuk fokus pada muatan pembelajaran itu sangat diperbolehkan, namun siswa juga diberikan muatan pembelajaran yang lain agar siswa juga tahu bahwa dia punya bakat di bidang lain, bukan hanya di bidang akademik saja, atau bisa saja siswa punya bakat yang lebih dominan di kemampuan yang non-akademik sehingga siswa tidak merasa bodoh. Nah, kemudian di sini fokus em, mata pelajaran itu didukung oleh Sujarwo, di mana Sujarwo itu mengatakan bahwa pentingnya pendidikan itu melibatkan berbagai aspek termasuk pengembangan pribadi di luar ranah akademis. Nah, fokusnya itu jangan hanya pada muatan pembelajaran yang akademik, yaitu matematika, sains, dan bahasa, tapi juga mencakup seni, musik, olahraga, dan pendidikan karakter yang mungkin memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas mereka di berbagai bidang. Nah, contohnya dalam pembelajaran materi itu dikemas dengan adanya muatan pembelajaran yang difokuskan dan tambahan muatan yang fokus pada pengembangan diri siswa, seperti yang musik tadi, olahraga, sama seni. Nah, itu akan memberikan pemahaman di luar akademik siswa dan memberikan kesempatan dalam pengembangan kreativitas. Filosofi yang keempat yaitu the different subjects can be linked to support or reinforce students' understanding, atau mata pelajaran yang berbeda dapat dikaitkan untuk mendukung atau memperkuat pemahaman siswa. Dalam filosofi ini menegaskan bahwa konsep yang dipelajari oleh siswa saling berkaitan sehingga memperkuat pemahaman siswa dalam pembelajaran. Nah, hal ini diartikan bahwa pendidikan global yang kompetitif dan inovatif dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan memperhatikan keterkaitan konsep. Nah, konsep yang saling terkait dalam pembelajaran itu dapat memperkuat pemahaman siswa, seperti dalam contoh tentang hubungan antar matematika dan seni rupa, diteliti oleh Oktarina tahun 2018. Nah, di sini saya menggarisbawahi terkait pemahaman kompetitif dan inovatif dan juga integrasi, di mana dalam filosofi ini itu konsep itu sangatlah penting untuk dipelajari oleh siswa agar memperkuat pemahaman mereka dalam pembelajaran, sehingga pendidikan global itu dapat secara kompetitif dan inovatif menghasilkan hal baru yang mengintegrasikan ke berbagai mata pelajaran. Jadi siswa itu belajar tentang keterkaitannya dari konsep satu ke konsep lainnya. Nah, contohnya itu dalam pembelajaran matematika. Nah, itu siswa dapat mempelajari tentang konsep perbandingan dan rasio. Kemudian menerapkan dalam pembelajaran seni rupa yang membuat lukisan seperti memperhatikan proporsi yang tepat. Nah, ini dapat membantu siswa memahami hubungan antara matematika dan seni serta menguatkan pemahaman mereka tentang konsep perbandingan dalam konteks yang berbeda. Jadi, siswa itu ketika ingin membaca pasti melewati tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi, diajarin dulu tentang bagaimana cara mempelajari ini dan juga dikaitkan dengan hal lainnya agar dapat memperkuat pemahamannya. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai filosofi kelima, yaitu personal, social, health, and environmental education is important. Atau yang jika kita artikan di sini menggunakan bahasa Indonesia adalah pendidikan pribadi, sosial, kesehatan, dan lingkungan adalah penting.
Nah, menurut saya pribadi, filosofi ini menegaskan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga memperhatikan perkembangan pribadi, sosial, kesehatan, dan kesadaran lingkungan siswa. Nah, dengan kata lain, pada kurikulum ini tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan akademik, tetapi juga membantu mereka mengembangkan nilai-nilai keterampilan sosial, kesehatan fisik dan mental yang baik, serta kesadaran terhadap isu-isu lingkungan. Pendidikan seperti ini bertujuan untuk membentuk individu yang seimbang secara menyeluruh. Nah, contoh konkretnya di sini, bisa kita gambarkan ketika ada seorang siswa yang memiliki permasalahan pada sikap disiplin dan nilai akademiknya rendah, guru tidak langsung menyimpulkan bahwa akibat dari akademiknya rendah hanya semata karena siswa yang tidak bersikap disiplin. Namun, guru memperhatikan bagaimana keseharian siswa tersebut, apakah siswa tersebut memiliki hubungan sosial yang baik dengan temannya, dan apakah siswa memiliki kepedulian akan lingkungan sekitarnya. Nah, jika semua aspek tersebut tidak ada, maka terlebih dahulu guru mencoba untuk memperbaiki aspek tersebut dan melihat perubahan pada akademik siswa tersebut. Filosofi yang keenam yaitu a positive attitude to lifelong learning should be fostered. Nah, jika kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia, artinya yaitu sikap positif terhadap pembelajaran seumur hidup harus dipupuk. Menurut saya di sini, filosofi ini menegaskan pentingnya mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran di antara tiap anak dan mencakup minat yang berkelanjutan terhadap pembelajaran, motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari diri sendiri, kemauan untuk terus belajar, dan kemandiriannya dalam mencari pengetahuan. Nah, pendidikan tidak hanya tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi juga tentang proses pembelajaran yang berkelanjutan sepanjang hidup. Memupuk sikap positif terhadap pembelajaran seumur hidup dapat membantu siswa menjadi pembelajar yang lebih efektif dan adaptif atau mudah menyesuaikan dirinya kelak di masa depan. Filosofi yang ketujuh yaitu reflection and analysis are important for quality teaching and assessment. Jika kita translate ke dalam bahasa Indonesia, artinya ini adalah refleksi dan analisis penting untuk pengajaran dan penilaian yang berkualitas. Nah, menurut saya, filosofi ini tentunya menegaskan pentingnya refleksi dan analisis dalam konteks pengajaran dan penilaian. Nah, eh, pengajar atau guru perlu secara teratur merefleksikan pengalaman pembelajaran mereka, menganalisis efektivitas strategi pengajaran, serta mengevaluasi kemajuan siswa. Nah, hal ini agar dapat membantu guru memahami apa yang sudah dapat dicapai oleh guru dan siswa, yang di mana ada ruang untuk perbaikan dan bagaimana guru dapat meningkatkan pengajaran untuk mendukung perkembangan siswa secara optimal. Nah, penilaian yang berkualitas juga membutuhkan analisis yang cermat tentang pencapaian siswa tentunya. Bukan hanya dari segi hasil akhir, tapi juga dari proses pembelajaran yang terjadi. Nah, dengan refleksi dan analisis yang dilakukan secara terus-menerus, pengajaran dan penilaian dapat menjadi lebih efektif dan relevan bagi kebutuhan siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait filosofi CIPP tentang formative assessment can be used to inform teaching and planning, atau yang sering dikatakan sebagai penilaian formatif dapat digunakan untuk menginformasikan pengajaran dan perencanaan. Yaitu di sini dimaksud penilaian formatif bertujuan untuk memantau serta memperbaiki proses pembelajaran dan mengevaluasi apakah materi yang disampaikan dalam kelas telah sesuai dengan perencanaan awal atau materi yang disampaikan diterima dengan baik oleh peserta didik. Penilaian formatif ini juga dapat dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Dan dengan penilaian formatif ini, pendidikan dapat mengetahui hambatan yang dihadapi peserta didik dengan seperti itu guru dan peserta didik dapat mendapatkan umpan balik atau evaluasi, saran, serta kesimpulan. Selanjutnya setelah mendapatkan umpan balik,
maka guru dapat meningkatkan efektivitas dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik ke depannya. Selanjutnya, ada external benchmark of student performance can be useful for reporting and planning, yaitu tolak ukur eksternal dapat membantu tanggung jawab guru kepada orang tua peserta didik yang dimana nantinya tolak ukur ini digunakan sebagai laporan hasil belajar anak selama di sekolah. Selain itu, dengan hal ini, orang tua dapat terlibat bekerja sama dengan guru bertujuan untuk memantau mendukung proses kemajuan belajar anak baik di sekolah maupun di rumah untuk merencanakan serta melaksanakan dalam meningkatkan kinerja siswa atau biasanya juga bisa digunakan sebagai akreditasi. Baik, di sini yang selanjutnya terakhir ada assessment should be culturally sensitive and unbiased and they should reflect a wide range of skill and knowledge across subject atau penilaian harus peka secara budaya dan tidak memihak dan harus mencerminkan berbagai keterampilan dan pengetahuan di seluruh mata pelajarannya. Yaitu dalam konteks pendidikan yang multikultural, penilaian perlu memperhitungkan keberagaman pada budaya peserta didik. Evaluasi bersifat sensitif terhadap nilai-nilai, norma, dan kepercayaan budaya yang berpengaruh pada cara peserta didik belajar dan memahami. Pendidik terlebih dahulu untuk memastikan apakah dengan penilaian tersebut nantinya tidak memihak kepada peserta didik berdasarkan latar belakang budayanya. Dan penilaian yang akan dilakukan harus bersifat objektif dan adil secara kelompok ataupun individu. Dengan kriteria yang digunakan dalam penilaian harus jelas dan relevan. Dan juga dalam memberikan umpan balik untuk itu perlu konstruktif. Dan dalam proses penilaian juga harus mencerminkan seluruh keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya adalah tujuan dari Cambridge International Primary Program. Tujuan dari CIPP atau Cambridge International Primary Program yang pertama yaitu to develop a range of knowledge and skills that will provide a solid foundation upon which the later stage of education can build. Yang artinya untuk mengembangkan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang akan memberikan dasar yang kuat untuk membangun tahap-tahap pendidikan selanjutnya. Nah, dalam program ini itu Cambridge bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat kepada siswa agar mereka dapat melanjutkan pendidikan dengan percaya diri. Nah, fokusnya itu pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai mata pelajaran seperti bahasa Inggris, matematika, dan sains. Nah, contohnya itu siswa dapat belajar tentang sejarah melalui penelusuran dokumen sejarah, memecahkan masalah matematika, dan menulis esai dalam bahasa Inggris yang terstruktur dengan baik. Ataupun contoh lain seperti ketika siswa ingin belajar membaca, pasti siswa harus melalui tahapan-tahapan seperti mengenal huruf dan angka. Tujuan CIPP yang kedua yaitu to provide a progressive framework of learning outcomes that are appropriate for students in the primary phase, yang artinya untuk memberikan kerangka kerja progresif dari hasil pembelajaran yang sesuai untuk siswa di fase dasar. Nah, di sini CIPP menawarkan kerangka kerja yang memastikan kemajuan dalam hasil pembelajaran dan memungkinkan pemahaman yang mendalam sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Nah, program ini nanti disesuaikan tingkat kesulitan dengan usia siswa dan memastikan pembangunan pemahaman secara progresif. Contohnya, dalam program ini siswa pada tingkat awal mempelajari konsep matematika dasar seperti penjumlahan dan pengurangan, lalu secara bertahap mengembangkan pemahaman mereka tentang geometri dan aljabar. Sama yang saya mention sebelumnya, itu terkait tahapan-tahapan dalam pembelajaran siswa. Nah, siswa itu ingin diajarkan terkait membuat puisi, misalnya. Nah, siswa itu harus tahu dulu bagaimana alur-alur dalam pembuatan puisi.
Baik, berikutnya saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan CIPP. Yaitu yang pertama ada to provide a structure that emphasizes the development of skill as well as knowledge. Yaitu pada tujuan ini berfokus pada bagaimana langkah penyediaan struktur mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, yaitu struktur dalam penyusunan rencana pembelajaran. Di sini yang dimaksud adalah dengan cara identifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan menentukan konten yang relevan dengan keterampilan dan pengetahuan yang ingin ditingkatkan. Dan yang terakhir juga dimaksud untuk membuat rencana pembelajaran yang terstruktur termasuk materi, metode, dan evaluasi. Berikutnya di sini ada aktivitas berbasis keterampilan atau berbasis proyek, yaitu di sini fokus pada aktivitas yang memperkuat keterampilan tertentu. Misalkan jika ingin meningkatkan kemampuan berbicara, disisipkan diskusi atau presentasi dalam pembelajaran. Dan yang kedua, menggunakan pendekatan yang praktis seperti simulasi, bermain peran, atau proyek. Dan selanjutnya pada poin ketiga yaitu penggunaan teknologi atau sumber daya digital. Di sini dimaksud yaitu kita memanfaatkan teknologi untuk memperkaya pembelajaran. Contohnya bisa menggunakan dengan platform daring saat pembelajaran atau membuat video atau aplikasi pembelajaran lainnya. Dan yang terakhir, mengajarkan siswa tentang literasi digital dan bagaimana memanfaatkan sumber daya secara efektif. Pada poin keempat, yaitu pengembangan literasi informasi. Di sini dengan berfokuskan dengan mengajarkan keterampilan mencari, memahami, dan mengevaluasi informasi. Dan yang berikutnya memberikan latihan dalam mengakses sumber daya seperti buku, jurnal, dan berbasis data lainnya. Berikutnya ada kolaborasi atau diskusi, yaitu kita guru sebagai pendidik memfasilitasi dalam diskusi kelompok, proyek, tim, atau kerjasama antar peserta didik. Dan yang terakhir, mengajarkan keterampilan berkomunikasi dan mendengarkan. Pada poin terakhir yaitu ada evaluasi atau umpan balik. Di sini terdapat 2 poin, yaitu guru dapat memberikan umpan balik ataupun peserta didik dapat memberikan umpan balik terhadap konstruktif kinerjanya. Dan yang terakhir yaitu guna berbagai metode evaluasi termasuk tes, tugas, dan portofolio. Baik, tujuan CIPP selanjutnya ada to provide a flexibly system of assessment that enables school to obtain the feedback they need to inform teaching, yaitu di sini lebih menekankan bagaimana langkah yang diambil dalam penggunaan variasi metode penilaian, penerapan rubrik penilaian, keterlibatan peserta didik, umpan balik yang diberikan oleh guru maupun peserta didik, dan fleksibilitas waktu. Yang pertama di sini yang dimaksud dengan variasi metode yaitu guna berbagai metode penilaian seperti ujian, proyek, presentasi, dan tugas terstruktur lainnya. Dengan variasi ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai konteks. Dan selanjutnya untuk umpan balik ini yaitu memberikan umpan balik secara teratur, baik secara tertulis maupun lisan. Di sini menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangan kinerja peserta didik, serta memberikan saran atau masukan yang perlu diperbaiki ataupun perlu ditingkatkan. Dan yang poin berikutnya rubrik penilaian, yaitu membuat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci untuk setiap tugas dan proyek yang dilakukan. Dalam rubrik ini juga membantu guru memberikan umpan balik secara lebih spesifik dan objektif. Poin berikutnya ada keterlibatan peserta didik, yaitu
peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian. Di sini guru mengajak mereka untuk merancang kriteria penilaian atau memberikan umpan balik pada teman sekelasnya. Dan poin terakhir, ada fleksibilitas waktu, di mana guru harus mempertimbangkan waktu atau kefleksibilitasan tugas yang diberikan kepada peserta didik. Karena diketahui tidak semua peserta didik ini bisa mengikuti kegiatan secara cepat. Ada yang peserta didik yang membutuhkan waktu pengerjaannya dalam menyelesaikan tugas tersebut lebih lama. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tujuan yang kelima, yaitu to reflect current of teaching and learning, including activities which reflect the styles in which students learn. Nah, jika kita translatekan menggunakan bahasa Indonesia, artinya di sini adalah untuk merefleksikan arus pengajaran dan pembelajaran, termasuk kegiatan yang mencerminkan gaya belajar siswa. Menurut saya pribadi, tujuan ini menekankan mengenai pentingnya refleksi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang terjadi di kelas. Nah, melalui refleksi, pendidik dapat mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang digunakan, serta sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Guru juga perlu memperhatikan gaya belajar siswa, yaitu cara mereka paling efektif dalam memahami dan mengelola informasi yang diberikan. Nah, ini bisa melibatkan berbagai pendekatan pembelajaran, seperti pembelajaran secara langsung dengan mengingat, atau biasa kita sebut sebagai visual, lalu belajar dengan mendengar, yang kita sebut biasanya dengan auditori, dan belajar dengan gerak dan emosi, atau biasa kita sebut sebagai kinestetik. Nah, dengan memahami gaya belajar anak, pendidik dapat menyesuaikan metode pengajaran dan kegiatan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan individual siswa sehingga memaksimalkan potensi belajar siswa. Lalu, tujuan yang terakhir yaitu to provide a positive educational experience for all students. Nah, jika kita translatekan ke dalam Indonesia, ini artinya untuk memberikan pengalaman pendidikan yang positif bagi semua siswa. Nah, tujuan ini menurut saya menekankan pada pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, mendukung, dan positif bagi semua siswa. Nah, ini berarti mengakui keberagaman individu anak dan memastikan bahwa setiap anak merasa dihargai dan didukung dalam perjalanan pendidikannya. Hal ini tentunya dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk menciptakan suasana kelas yang ramah dan kolaboratif, memberikan umpan balik yang membangun, menyediakan kebutuhan belajar yang beragam untuk siswa, dan mengintegrasikan kegiatan yang menarik dan bermakna dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, dengan memberikan pengalaman pendidikan yang positif, semua siswa dapat merasa termotivasi untuk belajar, mengembangkan rasa percaya diri, dan meraih potensi akademik serta pribadi siswa yang terbaik. Berikut sumber pustaka yang kelompok kami gunakan untuk mendukung argumentasi kami terkait penjelasan dari filosofi dari Cambridge International Primary Program dan juga tujuan CIPP. Sekian dari presentasi kami terkait tujuan dan juga filosofi dari Cambridge International Primary Program. Terima kasih.